Sadar Anies Baswedan sangat potensial, oligarki lakukan berbagai cara untuk menjegal. Haha. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan calon potensial di pemilihan presiden 2024 mendatang. Dalam media suara.com yang dilansir pada tanggal 29 Juli 2022, pengamat politik Tony Rashid menerangkan, Anies Baswedan memiliki sumber kekuatan yang menyebabkannya dapat unggul dalam kontestasi Pilpres 2024, yaitu integritas, kapasitas, dan elektoral yang menjadi pembeda dari kandidat lainnya. Itulah yang memunculkan harapan rakyat untuk masa depan yang lebih baik, pungkasnya. Menurut Tony, Anies Baswedan bukanlah orang yang mudah dijinakkan. Anies punya pendirian dan prinsip yang kuat, katanya dilansir dari genpi.co Senin 25 April. Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai tidak dapat dinegosiasi jika berkaitan dengan pelanggaran aturan, tidak bisa berkompromi bila berpotensi menimbulkan kerugian bagi kepentingan rakyat dan bangsa. Genpi.co Sabtu 30 Juli 2022. Namun demikian, pengamat politik tersebut seperti diberitakan dalam Warta Ekonomi 26 April 2022 memproyeksikan potensi Gubernur DKI Jakarta tersebut kemungkinan besar justru tidak disukai oleh oligarki atau pengusaha dan penguasa yang bermain dalam kebijakan pemerintah. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul seperti dilansir dari Warta Ekonomi pada tanggal 29 Juli 2022 juga menegaskan bahwa tokoh potensial seperti Anies Baswedan rawan terganjal di bursa calon presiden 2024 nanti. Mengacu kepada analisis sederhana, Adib menegaskan ganjalan bagi Gubernur DKI Jakarta tersebut adalah politik oligarki dan atau restu para elit partai politik. Potensial dan rawan terganjal juga. Sekali lagi, bahwa saya melihat melalui analisa yang saya sandarkan, ini sudah ada oligarki politik. Jadi atas dasar restunya siapa Anies bisa maju, atas dasar restunya juga Anies bisa terganjal, kata Adib saat dihubungi Warta Ekonomi Jumat 24 Juni 2022. Prediksi Adib Miftahul tentang akan munculnya beragam ganjalan dan tantangan bagi Anies Baswedan sangat logis dan rasional. Bahkan ganjalan tersebut bisa jadi bukan hanya berupa politik oligarki, namun juga gerakan-gerakan masif sistematis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial yang sengaja dibentuk untuk menghadapi Gubernur DKI Jakarta tersebut. Dalam artikel yang ditulis dan dipublikasikan di Publika Airmall ID Senin 13 Juni 2022, Tony Rashid membongkar ragam upaya sistemik yang diduga untuk mengganjal Anies Baswedan maju dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang. Pertama, mengganjal Anies Baswedan melalui partai-partai sehingga tidak mencalonkannya. Contoh, munculnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terbaca publik sebagai manuver kasar untuk mengganjal Anies Baswedan. Kedua, mencari-cari kesalahan Anies Baswedan hingga bisa jadi tersangka. Satu saja kesalahan didapat, ini akan jadi jurus pamungkas untuk menghentikan Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Sekira hal ini benar-benar dipaksakan, maka wajah demokrasi akan semakin suram. Pasalnya, siapa yang kuat akan semakin leluasa berbuat semaunya. Negeri ini pun akan berjalan semakin menyimpang. Ketiga, memfitnah Anies Baswedan di media dengan membuat opini bahwa Anies berbahaya, framing bahwa pendukung Anies itu bekas HTI, FPI, dan bekas napi teroris. Pendukung Anies itu radikal, dan lain sebagainya. Jurnalis senior Asy'ari Utsman dalam tulisannya yang beredar Kamis 17 Februari 2022 dan dikutip dari harianterbit.com tertanggal 30 Juli 2022 menegaskan lawan terberat Anies Baswedan bukanlah kontestan pesaingnya tetapi oligarki cukong. Menurutnya, oligarki cukong pasti akan melakukan apa saja untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta tersebut. Dan harus diakui mereka memiliki perangkat untuk misi ini. Mereka punya duit yang besar. Dengan berat hati, orang harus mengakui the power of money masih berada di atas nilai-nilai moralitas orang Indonesia. Disinilah kerawanan yang sangat mengkhawatirkan. Uang bisa membuat semua orang nanar, kehilangan akal sehat, tak kira dia orang apa, berpendidikan apa, beragama apa paparnya. Asy'ari Utsman melanjutkan bahwa oligarki cukong telah membuktikan merekalah yang mengemudikan proses demokrasi yang antara lain pemilihan presiden. Merekalah juga yang mengatur siapa pemenangnya.
Inilah lawan terberat Anies Baswedan kalau beliau ikut pemilihan presiden 2024 nanti. Andai kata berhadapan 1-1 dengan Ganjar Pranowo sebagai contoh, tanpa ada yang mencampurinya, Anies tak perlu berkeringat. Sebab mohon maaf, Ganjar tidak memiliki keunggulan komparatif face-to-face Anies Baswedan, ujarnya Harian Terkini 30 Juli 2022.